Mengapa militer modern rela menghabiskan miliaran dolar hanya untuk mengubah wujud bahan bakar roket mereka dari bentuk cair menjadi padat? Halo, saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Bagi kru peluncur di medan perang, proses pengisian bahan bakar cair adalah momen paling mengerikan di mana mereka bisa hancur kapan saja. Mari kita bedah secara ilmiah mana yang lebih mematikan. Perbedaan antara bahan bakar cair dan padat sejatinya adalah perbedaan antara hidup dan mati dalam skenario perang modern. Rudal berbahan bakar cair membutuhkan waktu berjam-jam untuk diisi sebelum diluncurkan, menjadikannya target yang sangat empuk bagi serangan udara musuh. Dalam episode kali ini, kita akan membedah tuntas struktur molekul proplan padat yang revolusioner. Kita tidak hanya berbicara tentang pembakaran biasa. Kita akan menelusuri bagaimana campuran bahan kimia spesifik memungkinkan sebuah rudal balistik antar benua siap ditembakkan hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Dari fisika pembakaran hingga aerodinamika supersonik, semua elemen ini saling terkait erat untuk menciptakan senjata presisi yang mengubah peta geopolitik dunia. Lebih jauh lagi, kita akan melihat bagaimana teknologi eksternal terintegrasi dengan sistem propulsi ini. Bagaimana navigasi satelit tingkat lanjut, peperangan elektronik yang rumit, hingga enkripsi kuantum yang nyaris tak tertembus, semuanya bekerja secara simultan untuk melindungi dan mengarahkan rudal ke targetnya. Persiapkan diri Anda untuk perjalanan sains yang mendalam. Untuk memahami urgensi dari revolusi bahan bakar padat, kita harus melangkah mundur sejenak ke masa lalu. Pada awal era perlombaan antariksa dan rudal balistik, dunia sangat bergantung pada teknologi bahan bakar cair. Konsep ini pertama kali disempurnakan melalui desain roket V2 yang bersejarah, di mana alkohol dan oksigen cair dipompa secara brutal ke dalam ruang bakar roket. Sistem propulsi cair pada masa itu memang menawarkan efisiensi yang luar biasa dan kemampuan untuk mematikan mesin di tengah penerbangan. Namun, kerumitan mekanisnya sangatlah gila. Bayangkan ribuan katup, turbopump yang berputar pada kecepatan ekstrem, dan jaringan pipa pendingin yang rentan bocor. Satu kesalahan kecil pada tekanan katup bisa berakibat ledakan yang mematikan. Seiring berkembangnya zaman, rudal balistik antar benua generasi pertama mulai menggunakan kombinasi bahan kimia hypergolik. Bahan kimia ini sangat reaktif. Mereka akan langsung terbakar secara spontan begitu bersentuhan satu sama lain tanpa memerlukan percikan api sama sekali. Ini terdengar sangat praktis di atas kertas, namun membawa mimpi buruk logistik di dunia nyata. Para insinyur militer segera menyadari bahwa mengandalkan sistem cair untuk pertahanan reaktif adalah sebuah kesalahan fatal. Ketika radar mendeteksi rudal musuh yang datang, waktu yang tersedia untuk merespons hanyalah hitungan menit. Jika Anda harus menghabiskan 2 jam untuk memompa bertonton cairan beracun ke dalam tangki rudal Anda sudah kalah sebelum berperang. Kebutuhan absolut akan kecepatan peluncuran inilah yang memicu pergeseran paradigma secara global. Militer menuntut sebuah sistem yang bisa dibiarkan tertidur di dalam silo bawah tanah selama bertahun-tahun, namun siap melesat ke angkasa dalam waktu kurang dari 5 menit setelah tombol peluncuran ditekan. Inilah momen di mana ilmu material dan kimia polimer mengambil alih. Transisi menuju bahan bakar padat bukanlah sebuah langkah yang mudah. Mengubah cairan reaktif menjadi sebuah blok padat yang stabil membutuhkan pemahaman mendalam tentang termodinamika. Para ilmuwan harus menciptakan sebuah materi yang cukup kuat untuk menahan gaya gravitasi yang ekstrem, namun cukup mudah terbakar untuk menghasilkan daya dorong jutaan pon secara konsisten. Mari kita bahas lebih dalam mengapa bahan bakar cair sangat dibenci oleh kru di lapangan. Karakter utama dari masalah ini adalah zat kimia yang disebut hidrazin serta kombinasinya dengan asam nitrat berasap merah. Zat-zat ini bukan sekadar bahan bakar biasa. Mereka adalah cairan korosif yang sangat beracun. Menghirup uapnya saja dalam konsentrasi rendah bisa berakibat fatal. Sifat korosif yang brutal ini berarti Anda tidak bisa menyimpan cairan tersebut di dalam tangki rudal untuk waktu yang lama. Jika Anda membiarkannya, asam tersebut akan secara perlahan memakan dinding logam tangki dari dalam, menyebabkan kebocoran struktural yang mengerikan. Akibatnya, rudal harus disimpan dalam keadaan kosong, dan tangki bahan bakar dipisahkan di bunker lain. Proses pemindahan cairan beracun ini dari bunker penyimpanan ke dalam tubuh rudal adalah mimpi buruk logistik. Kru harus mengenakan pakaian pelindung hazmat yang tebal dan berat, bekerja dengan sangat hati-hati menyambungkan selang-selang bertekanan tinggi.
Seluruh proses ini memakan waktu yang sangat krusial, membuat posisi peluncuran terekspos jelas oleh satelit musuh. Selain masalah korosi dan waktu, ada musuh lain yang mengintai rudal cair, efek sloshing atau guncangan cairan. Saat rudal melesat ke angkasa, ribuan galon cairan di dalam tangkinya akan berguncang hebat akibat gaya inersia. Guncangan ini dapat mengubah pusat gravitasi rudal secara dramatis, membuat sistem panduan internal harus bekerja ekstra keras untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatasi efek sloshing tersebut, para insinyur harus memasang sekat-sekat logam atau baffle di dalam tangki. Ini menambah bobot mati pada rudal yang secara langsung mengurangi jangkauan terbang atau kapasitas muatan hulu ledak yang bisa dibawa. Setiap kilogram bobot ekstra pada struktur roket adalah kerugian besar dalam persamaan matematika peluncuran balistik. Kerentanan termal juga menjadi isu besar. Bahan bakar cair tertentu, terutama yang bersifat kriogenik seperti oksigen cair, membutuhkan suhu yang sangat rendah agar tidak menguap. Jika silo bawah tanah mengalami kegagalan sistem pendingin, bahan bakar akan mendidih, membangun tekanan ekstrem di dalam tangki, dan berpotensi meledakkan seluruh fasilitas pangkalan secara instan. Melihat semua kelemahan fatal ini, doktrin militer menyadari bahwa mereka membutuhkan senjata yang lebih andal, sebuah rudal yang tidak memerlukan persiapan berjam-jam. Sebuah rudal yang tidak memiliki bagian mekanis bergerak yang rumit di dalam sistem propulsinya. Sebuah sistem yang diam, stabil, namun siap melepaskan neraka kapan saja. Jawabannya ada pada kimia polimer. Transisi ini bukan sekadar peningkatan performa, melainkan evolusi pertahanan strategis. Dengan menghilangkan ribuan katup dan sistem perpipaan, rudal menjadi jauh lebih kompak dan ringan. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk tangki dan pompa kini dapat dialokasikan sepenuhnya untuk bahan bakar padat yang padat energi, meningkatkan efisiensi volumetrik secara signifikan. Secara taktis, penghapusan prosedur pengisian bahan bakar berarti kendaraan peluncur erector transporter atau TEL dapat bergerak secara klandestin. Mereka dapat keluar dari gua persembunyian, menegakkan rudal, menembak, dan kembali bersembunyi sebelum satelit musuh sempat mengunci koordinat mereka. Ini adalah esensi dari taktik shoot and scoot yang sangat ditakuti. Namun menciptakan bahan bakar padat yang sempurna adalah tantangan teknik yang luar biasa. Anda tidak bisa sekadar memasukkan bubuk mesiu ke dalam tabung raksasa dan berharap ia akan terbang ke luar angkasa. Bubuk mesiu terbakar terlalu cepat dan tidak terkendali, berpotensi mengubah roket Anda menjadi bom pipa raksasa. Kita membutuhkan campuran kimia yang sangat presisi. Mari kita bedah anatomi dari propelan padat modern. Jika Anda melihatnya secara langsung, bahan bakar ini tidak terlihat seperti bahan peledak. Ia lebih mirip seperti blok karet penghapus pensil yang sangat keras dan berwarna abu-abu gelap. Tekstur karet ini bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari bahan pengikat polimer canggih yang menyatukan semua komponen mematikan di dalamnya. Bahan pengikat utama yang digunakan secara luas saat ini disebut HTPB atau Hydroxyl Terminated Polybutadiene. HTPB pada dasarnya adalah polimer karet sintetis berbentuk cairan kental sebelum dicampur. Fungsinya sangat vital. Ia bertindak sebagai lem yang mengikat bahan bakar dan oksidator, sekaligus memberikan elastisitas agar blok bahan bakar tidak retak saat menahan tekanan. Menariknya, HTPB tidak hanya berfungsi sebagai lem fisik, tetapi juga bertindak sebagai bahan bakar sekunder. Saat dipanaskan, rantai karbon dalam polimer HTPB akan terurai dan ikut terbakar, menyumbangkan energi ekstra pada daya dorong roket. Namun, HTPB saja tidak cukup untuk mengangkat rudal balistik seberat puluhan ton. Kita membutuhkan sumber energi utama yang jauh lebih panas. Disinilah bubuk aluminium masuk ke dalam persamaan kimia kita. Ya, Anda tidak salah dengar. Logam aluminium yang sama dengan yang digunakan untuk membuat kaleng soda Anda dihancurkan menjadi bubuk berskala mikrometer dan dicampurkan ke dalam adonan karet HTPB. Bubuk aluminium ini berfungsi sebagai bahan bakar utama yang akan meningkatkan suhu pembakaran secara drastis. Ketika partikel aluminium terbakar, ia menghasilkan suhu ekstrem yang melampaui 3000 derajat Celcius. Reaksi eksotermik dari pembakaran logam ini menghasilkan gas bertekanan luar biasa tinggi yang akan disemburkan keluar melalui nosel roket. Fenomena inilah yang menghasilkan daya dorong kinetik murni, mendorong rudal menembus atmosfer bumi dengan kecepatan hipersonik. Namun ada satu masalah mendasar dalam fisika antariksa, api membutuhkan oksigen untuk menyala.
Di ruang hampa udara di luar angkasa, tidak ada oksigen sama sekali. Oleh karena itu, sebuah roket harus membawa pasokan oksigennya sendiri dari bumi. Dalam roket berbahan bakar padat, pasokan oksigen ini dikemas dalam bentuk senyawa kimia padat yang disebut sebagai oksidator. Senyawa oksidator yang menjadi standar emas dalam industri rudal militer adalah amonium perklorat. Secara fisik, ia terlihat seperti kristal garam berwarna putih bersih. Amonium perklorat menyumbang sekitar 70% dari total berat campuran bahan bakar padat. Tugas tunggalnya adalah melepaskan oksigen dalam jumlah masif ketika dipanaskan untuk membakar aluminium. Proses pencampuran ketiga bahan ini, karet HTPB, bubuk aluminium, dan kristal amonium perklorat, harus dilakukan dalam kondisi vakum yang sangat ketat. Mengapa vakum? Karena jika ada gelembung udara mikroskopis yang terperangkap di dalam adonan, gelembung tersebut akan bertindak sebagai ruang pembakaran tak terduga yang dapat menyebabkan roket meledak berkeping-keping saat diluncurkan. Setelah adonan kimia mematikan ini tercampur sempurna seperti pasta yang kental, ia akan dituangkan dengan hati-hati ke dalam selongsong motor roket yang biasanya terbuat dari serat karbon ringan atau baja paduan tinggi. Selongsong ini bukan sekadar wadah, ia adalah bejana tekan yang harus mampu menahan tekanan internal yang setara dengan kedalaman palung laut terdalam di bumi. Langkah krusial berikutnya adalah proses curing atau pematangan. Selongsong roket yang telah terisi penuh akan dimasukkan ke dalam oven raksasa selama berhari-hari. Di bawah suhu konstan, reaksi kimia pengikatan silang terjadi pada polimer HTPB, mengubah pasta kental tadi menjadi blok karet padat yang sangat keras dan menyatu erat dengan dinding selongsong roket. Tidak ada celah tersisa. Ikatan kuat antara blok propelan dan dinding selongsong ini sangat penting. Ia berfungsi sebagai insulator termal alami. Saat bahan bakar terbakar dari dalam, sisa propelan padat di bagian luar akan melindungi dinding selongsong serat karbon dari suhu ekstrem api yang mencapai 3000 derajat Celcius. Jika ikatan ini terlepas sedikit saja, api akan menembus selongsong dan menghancurkan rudal. Sebagai pelengkap, zat aditif pembakaran sering ditambahkan ke dalam campuran dalam jumlah kecil. Zat seperti oksida besi super halus dapat bertindak sebagai katalis pembakaran, mempercepat laju reaksi antara aluminium dan oksigen. Katalis ini memastikan bahwa setiap gram bahan bakar terbakar dengan efisiensi maksimum sebelum keluar dari nosel, tidak meninggalkan residu yang terbuang sia-sia. Selain katalis pembakaran, insinyur juga menambahkan zat plasticizer untuk menjaga elastisitas blok karet dalam suhu ekstrem. Sebuah rudal balistik antar benua mungkin disimpan di silo bawah tanah yang membeku di musim dingin, lalu terbang melintasi atmosfer atas yang sangat dingin sebelum menukik kembali menembus panasnya gesekan udara. Bahan bakar tidak boleh retak di bawah tekanan termal ini. Kombinasi luar biasa dari kimia polimer, metalurgi serbuk, dan termodinamika kristal ini menghasilkan apa yang kita kenal sebagai propelan komposit. Ini adalah pencapaian rekayasa material yang sangat menakjubkan, memungkinkan manusia mengemas kepadatan energi yang setara dengan kekuatan ledakan gunung berapi ke dalam sebuah tabung silinder yang relatif kecil dan sangat stabil. Kini kita telah memahami komposisi kimiawi pembentuk propelan padat. Namun, mencetak blok karet yang mudah terbakar ini ke dalam selongsong hanyalah separuh dari keajaiban sainsnya. Rahasia sebenarnya tentang bagaimana rudal berbahan bakar padat mengontrol kecepatannya terletak pada sesuatu yang murni bersifat mekanis dan geometris. Mari kita melangkah ke konsep geometri butiran. Jika kita memotong melintang sebuah motor roket padat, kita tidak akan melihat blok bahan bakar yang pejal dan buntu. Sebaliknya, kita akan menemukan sebuah lubang memanjang yang menembus tepat di tengahnya dari atas hingga ke bawah. Bentuk lubang inilah yang kita sebut sebagai geometri butiran. Dalam dunia propulsi padat, bentuk lubang ini adalah segalanya. Berbeda dengan mesin mobil atau roket berbahan bakar cair yang menggunakan injektor dan katup komputerisasi untuk mengatur aliran bahan bakar. Roket padat tidak memiliki komponen bergerak. Sekali ia dinyalakan, ia tidak bisa dimatikan atau dikurangi gasnya. Ia akan terus menyala sampai seluruh balok bahan bakar habis terbakar. Jadi, bagaimana insinyur mengontrol daya dorongnya? Jawabannya terletak pada prinsip dasar fisika pembakaran, luas permukaan yang terbakar berbanding lurus dengan daya dorong yang dihasilkan.
Semakin besar luas permukaan bahan bakar yang terekspos ke api pada satu waktu, semakin banyak gas yang dihasilkan dan semakin besar pula daya dorong roket tersebut. Dengan mengubah bentuk lubang di tengah, kita memanipulasi luas permukaan ini. Mari kita ambil contoh yang paling sederhana. Lubang berbentuk silinder melingkar biasa. Saat api dinyalakan di dalam lubang ini, ia akan membakar bahan bakar dari dalam keluar. Seiring berjalannya waktu, lubang silinder tersebut akan semakin membesar karena bahan bakar di dindingnya terkikis oleh api. Secara matematis, diameter yang membesar berarti luas permukaan silinder juga membesar. Luas permukaan yang terus membesar ini menciptakan profil daya dorong progresif. Artinya, roket akan mulai meluncur dengan perlahan. Namun semakin lama ia terbang, daya dorongnya akan semakin kuat dan brutal hingga mencapai puncaknya di akhir pembakaran. Profil ini bagus untuk roket pendorong tertentu, tetapi bisa menghancurkan struktur rudal yang sensitif jika akselerasinya terlalu ekstrem. Lalu, bagaimana jika kita membutuhkan daya dorong yang stabil dan konstan dari awal hingga akhir penerbangan? Disinilah kejeniusan desain geometri butiran bersinar. Alih-alih membuat lubang silinder biasa, para insinyur mencetak lubang berbentuk bintang bersudut 5 atau 6 di tengah blok bahan bakar. Geometri bintang ini adalah mahakarya keseimbangan termodinamika presisi tinggi. Ketika lubang berbentuk bintang ini dinyalakan, api akan membakar seluruh permukaan bintang dari dalam. Pada fase awal, ujung-ujung lancip dari bintang tersebut memiliki luas permukaan yang sangat besar, memberikan daya dorong awal yang sangat kuat untuk mengangkat rudal yang berat dari tanah. Ini sangat krusial untuk meloloskan diri dari gravitasi bumi secepat mungkin. Namun, keajaiban sebenarnya terjadi seiring berjalannya proses pembakaran. Saat api terus memakan bahan bakar, ujung-ujung lancip dari bentuk bintang tersebut akan terbakar habis dan menjadi tumpul. Luas permukaan di bagian ujung bintang yang tumpul ini mulai menyusut mengurangi daya dorong, namun di saat yang sama diameter keseluruhan lubang membesar yang seharusnya menambah daya dorong. Kedua efek geometris ini, penyusutan ujung bintang dan pembesaran diameter lubang, terjadi secara bersamaan dan saling membatalkan satu sama lain. Hasil akhirnya, luas permukaan bahan bakar yang terbakar tetap konstan dari detik pertama hingga detik terakhir. Ini menghasilkan profil daya dorong netral yang sangat stabil, menjaga integritas struktural rudal balistik tetap aman. Ada puluhan variasi geometri butiran lainnya, seperti bentuk vinosil, dendritik, atau tubular, masing-masing dirancang untuk misi profil penerbangan yang spesifik. Dengan memahat blok karet ini menjadi bentuk 3 dimensi yang kompleks, para insinyur roket pada dasarnya memprogram mekanika penerbangan rudal secara fisik ke dalam bahan bakarnya sendiri, tanpa komputer, tanpa katup mekanis. Sekarang, mari kita terapkan semua teori fisika dan kimia yang telah kita bahas ke dalam dunia nyata. Kita akan mengambil studi kasus rudal balistik jarak menengah Sejil milik Iran. Sejil adalah lompatan teknologi raksasa bagi arsitektur pertahanan mereka, karena ini adalah rudal balistik 2 tahap pertama mereka yang sepenuhnya menggunakan proplan padat komposit canggih. Sebelum adanya Sejil, tulang punggung pertahanan balistik wilayah tersebut bertumpu pada seri Shahab yang sepenuhnya mengandalkan bahan bakar cair kuno. Seperti yang kita bahas sebelumnya, rudal seri Shahab membutuhkan konvoi, truk tangki bahan bakar, kru peluncur yang besar, dan waktu persiapan yang sangat lama di atas tanah, menjadikannya mangsa empuk bagi pesawat nirawak musuh. Transisi ke arsitektur proplan padat pada rudal Sejil mengubah segalanya. Rudal ini diproduksi di pabrik, diisi penuh dengan blok bahan bakar karet padat, disegel rapat, dan didistribusikan ke jaringan fasilitas bawah tanah yang luas. Di dalam silo beton yang dingin, rudal Sejil dapat tertidur lelap selama bertahun-tahun tanpa memerlukan perawatan bahan bakar sama sekali. Kemampuan penyimpanan jangka panjang ini melahirkan keunggulan taktis yang luar biasa. Ketika perintah peluncuran diberikan, tidak ada lagi proses memompa cairan beracun yang panik. Kendaraan peluncur erektor transporter hanya perlu menggerakkan rudal ke posisi vertikal, mengkalibrasi giroskop internal, dan menekan tombol tembak. Seluruh urutan ini selesai dalam hitungan menit. Kecepatan peluncuran instan ini adalah inti dari doktrin shoot and scoot atau tembak dan lari. Kendaraan peluncur dapat keluar dari terowongan gunung, melepaskan rudal Sejil ke angkasa, dan segera kembali bersembunyi jauh sebelum sistem radar musuh mendeteksi titik asal peluncuran dan mengirimkan serangan balasan. Ini adalah mimpi buruk bagi sistem pertahanan anti-rudal.
Tidak hanya lebih cepat di darat, rudal berbahan bakar padat juga memiliki akselerasi yang jauh lebih brutal saat mengudara. Reaksi pembakaran campuran aluminium dan amonium perklorat menghasilkan rasio daya dorong terhadap berat yang jauh lebih superior dibandingkan mesin cair tradisional. Rudal Sejil melesat meninggalkan atmosfer bawah dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Akselerasi brutal ini memiliki keuntungan defensif yang masif. Fase peluncuran atau boost phase adalah momen di mana rudal balistik paling rentan untuk dicegat oleh sistem pertahanan laser atau rudal pencegat musuh karena roket bergerak relatif lambat dan menghasilkan jejak panas yang besar. Semakin cepat rudal melewati fase ini, semakin kecil peluang musuh untuk menembak jatuhnya. Setelah motor tahap pertama kehabisan bahan bakar padatnya, ia akan dilepaskan untuk mengurangi bobot mati. Segera setelah itu, motor tahap kedua yang juga berisi propelan padat akan menyala di ruang hampa udara, mendorong hulu ledak mencapai kecepatan puncak yang bisa menembus Mach 13 di luar angkasa, sebelum akhirnya menukik tajam kembali menuju target di bumi. Namun, kecepatan mentah dan kesiapan instan dari propelan padat tidak akan berguna jika rudal tidak tahu kemana ia harus pergi. Disinilah kita melihat bagaimana transfer teknologi eksternal memainkan peran penting dalam menyempurnakan ekosistem pertahanan ini. Rudal yang cepat membutuhkan otak yang brilian dan mata yang tajam agar tidak meleset dari target strategisnya. Pengembangan teknologi propulsi padat yang sukses ini membuka pintu bagi inovasi aerodinamika radikal lainnya. Saat Anda memiliki motor roket yang mampu membawa muatan ke tepi ruang angkasa dengan sangat cepat dan stabil, Anda bisa mulai mengganti hulu ledak kerucut tradisional dengan sesuatu yang jauh lebih canggih dan mematikan. Kita berbicara tentang kendaraan peluncur hipersonik. Mari kita analisis desain kendaraan luncur hipersonik dengan mengambil inspirasi dari teknologi DF-17 milik Tiongkok yang konsep aerodinamikanya sangat memengaruhi pengembangan rudal modern sekutu-sekutunya. Berbeda dengan hulu ledak balistik yang jatuh bebas dengan lintasan parabola yang mudah diprediksi, kendaraan luncur hipersonik dirancang untuk berselancar di atas atmosfer. Bentuk dari kendaraan luncur ini sangat unik, seringkali menyerupai mata panah pipih atau pesawat kertas bersudut tajam. Desain asimetris ini secara khusus diciptakan untuk menghasilkan gaya angkat aerodinamis atau lift pada kecepatan ekstrem yang melebihi Mach 5. Saat meluncur turun ke atmosfer, ia bertabrakan dengan molekul udara menciptakan gelombang kejut yang sangat padat. Alih-alih menembus gelombang kejut tersebut, kendaraan luncur ini menungganginya. Fenomena inilah yang disebut sebagai wave rider. Dengan memanipulasi sudut serangnya, pesawat luncur ini dapat melompat-lompat di atas lapisan atmosfer tebal seperti batu pipih yang dilemparkan ke permukaan danau. Manuver ekstrem ini membuat lintasannya sama sekali tidak bisa diprediksi oleh radar musuh. Namun, terbang dengan kecepatan Mach 10 di dalam atmosfer menciptakan gesekan udara yang melahirkan panas luar biasa. Suhu pada tepi tajam kendaraan luncur bisa melebihi 2000 derajat Celcius cukup untuk melelehkan sebagian besar logam pelindung. Disinilah ilmu material canggih seperti komposit karbon-karbon dan keramik ultra tahan panas menjadi rahasia teknologi yang sangat dijaga. Sinergi antara motor roket padat yang memberikan akselerasi awal instan dan kendaraan luncur hipersonik yang memberikan manuver penghindaran radar tak terduga menciptakan senjata pamungkas yang nyaris mustahil dicegat oleh teknologi pertahanan saat ini. Namun bermanuver liar pada kecepatan hipersonik membutuhkan sistem panduan presisi yang jauh melampaui giroskop mekanis biasa. Untuk menjaga akurasi saat bermanuver di luar angkasa dan atmosfer atas, rudal modern sangat bergantung pada konstelasi satelit navigasi global. Disinilah integrasi dengan sistem Beidou, 3 milik Tiongkok memberikan lompatan akurasi yang signifikan bagi rudal-rudal sekutunya, membebaskan mereka dari ketergantungan pada sistem GPS buatan Amerika Serikat yang rawan dimatikan saat konflik. Sistem satelit Beidou 3 menawarkan sinyal terenkripsi tingkat militer yang sangat tahan terhadap upaya jamming atau pengacakan sinyal elektronik dari musuh. Dengan antena receiver satelit multifrekuensi yang tertanam di hidung rudal, komputer penerbangan dapat terus mengkalibrasi ulang posisinya secara real-time, memastikan hulu ledak menghantam target dengan tingkat kesalahan hanya beberapa meter. Integrasi panduan satelit ini sangat krusial terutama untuk rudal berbahan bakar padat. Ingat, motor roket padat membakar bahan bakarnya dengan sangat kasar dan bergetar hebat.
Getaran mekanis ekstrem ini dapat mengacaukan sensor giroskop internal dari waktu ke waktu. Sinyal pembaruan dari satelit Beidou bertindak sebagai jangkar kebenaran, memperbaiki penyimpangan arah rudal sekecil apapun. Selain navigasi pasif, teknologi Firntam atau remote sensing dari konstelasi satelit observasi bumi milik Tiongkok juga memberikan keuntungan taktis yang masif. Sebelum rudal Sejil diluncurkan dari silo bawah tanahnya, ia perlu mengetahui secara pasti topografi dan kondisi cuaca di sekitar target yang mungkin berjarak 2.000 km jauhnya. Data ini harus sangat akurat dan presisi. Melalui kemitraan strategis, data pemetaan topografi radar sintetis resolusi tinggi ini digabungkan dan dipasangkan langsung ke dalam komputer memori rudal. Teknik yang dikenal sebagai pencocokan kontur medan atau terkom ini memungkinkan rudal untuk memindai lanskap di bawahnya menggunakan radar internal dan mencocokkannya dengan peta satelit 3D yang sudah diunduh sebelum peluncuran. Kombinasi antara akselerasi brutal propelan padat, manuver hipersonik yang lincah, panduan anti-jamming Beidou, dan pencocokan kontur medan berbasis satelit Firntam menciptakan rantai pembunuh atau kill chain yang sangat komprehensif. Namun, memiliki senjata ofensif yang sempurna tidaklah cukup jika fasilitas peluncuran Anda hancur oleh serangan preemptif pesawat nirawak musuh. Disinilah payung pertahanan eksternal mulai bekerja untuk melindungi aset rudal strategis ini. Fasilitas nuklir dan silo rudal bawah tanah di Iran sangat rentan terhadap pengintaian dan serangan pesawat tak berawak dari negara-negara barat. Untuk menetralisir ancaman ini, teknologi peperangan elektronik tingkat lanjut dari Rusia diintegrasikan ke dalam jaringan pertahanan udara lokal. Sistem peperangan elektronik atau electronic warfare buatan Rusia ini tidak menembakkan peluru fisik. Sebaliknya, mereka menembakkan gelombang radiasi elektromagnetik yang sangat kuat untuk membutakan sensor optik dan radar pesawat nirawak musuh. Sistem ini memancarkan kebisingan spektrum luas yang menenggelamkan frekuensi komunikasi antara pesawat nirawak dan pangkalan kendalinya di satelit. Teknik yang lebih canggih lagi yang diadopsi dari doktrin EW Rusia adalah spoofing sinyal navigasi. Alih-alih hanya mengacak sinyal GPS pesawat nirawak barat, sistem pertahanan elektronik ini mengirimkan sinyal GPS palsu yang jauh lebih kuat. Pesawat nirawak musuh akan tertipu dan meyakini bahwa ia berada di lokasi yang salah, membuatnya kehilangan arah atau bahkan terbang menabrak gunung. Perlindungan kubah elektromagnetik ini memberikan ketenangan pikiran bagi kru silo rudal Sejil. Mereka tahu bahwa selama sistem peperangan elektronik Rusia beroperasi, langit di atas fasilitas peluncuran mereka aman dari mata-mata elektronik musuh. Kendaraan peluncur dapat keluar dari terowongan, menegakkan rudal propelan padat, dan meluncurkannya tanpa rasa takut akan serangan dari atas. Namun, ancaman modern tidak hanya datang dari langit fisik. Di era digital saat ini, fasilitas rudal dan infrastruktur komando militer menghadapi ancaman mematikan dari dunia maya. Serangan siber tingkat negara yang didukung oleh malware canggih dapat menyusup ke dalam jaringan komunikasi militer, melumpuhkan sistem pendingin silo, atau bahkan membajak urutan peluncuran rudal dari jarak jauh. Untuk melindungi infrastruktur saraf pusat dari sistem rudal balistik ini, teknologi enkripsi matematika konvensional tidak lagi dianggap cukup aman. Komputer supermodern dapat memecahkan kode enkripsi tradisional dalam waktu singkat. Oleh karena itu, arsitektur komunikasi fasilitas nuklir dan rudal mulai beralih ke ranah fisika subatomik, distribusi kunci kuantum atau quantum key distribution. Teknologi komunikasi kuantum yang banyak dipelopori oleh terobosan sains Tiongkok menawarkan keamanan absolut berdasarkan hukum dasar mekanika kuantum. Daripada mengirimkan kunci sandi menggunakan pulsa elektronik biasa, sistem ini menggunakan foton cahaya tunggal yang ditembakkan melalui kabel serat optik bawah tanah untuk menghubungkan pangkalan komando dengan silo peluncuran rudal. Keajaiban dari enkripsi kuantum ini bersumber dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jika ada peretas asing yang mencoba menyadap kabel serat optik untuk mencuri kunci sandi peluncuran rudal, tindakan observasi mereka secara fisik akan mengubah keadaan foton cahaya tersebut. Perubahan status kuantum ini akan segera merusak kunci sandi dan memicu alarm peringatan seketika di pangkalan pusat. Dengan mengadopsi teknologi enkripsi kuantum canggih ini, jalur komunikasi antara pemimpin tertinggi dan operator rudal Sejil di bawah tanah dijamin keamanannya secara fisik oleh hukum alam semesta.
Tidak ada malware atau peretas superkomputer manapun yang dapat memanipulasi perintah peluncuran tanpa terdeteksi. Sistem ini menciptakan benteng siber yang sepenuhnya kebal terhadap penyusupan. Mari kita lihat gambaran besarnya sekarang. Sebuah rudal berbahan bakar padat yang siap ditembakkan dalam 5 menit, dilindungi oleh kubah peperangan elektronik dari serangan udara, diarahkan oleh satelit navigasi tahan pengacakan, membawa hulu ledak luncur hipersonik yang tak tertembus radar, dan diperintah melalui jaringan komunikasi kuantum yang mustahil disadap. Ini adalah ekosistem yang menakutkan. Namun, sebagai komunikator sains, tugas saya di Kenapa Itu Ya adalah memberikan pandangan yang objektif. Tidak ada teknologi di dunia ini yang benar-benar sempurna tanpa celah. Meskipun propellan padat tampaknya seperti keajaiban rekayasa yang memecahkan semua masalah logistik militer, ia menyimpan bahaya tersembunyi di dalam struktur kimianya sendiri. Kelemahan ini bersifat material dan sangat mematikan. Ancaman terbesar bagi rudal berbahan bakar padat yang disimpan dalam jangka waktu lama adalah degradasi polimer. Ingatlah bahwa bahan pengikat utama HTPB pada dasarnya adalah karet organik. Seperti halnya ban mobil tua yang dibiarkan di garasi selama bertahun-tahun, karet di dalam motor roket akan mengalami penuaan bahan kimia. Ia kehilangan elastisitasnya, menjadi keras dan sangat rapuh. Degradasi ini diperparah oleh fluktuasi suhu di dalam silo bawah tanah. Meskipun silo dirancang untuk memiliki suhu yang stabil, siklus pemanasan dan pendinginan termal sekecil apapun selama 1 dekade akan menyebabkan blok propellan memuai dan menyusut secara bergantian. Stres termomekanis yang terus-menerus ini pada akhirnya akan merobek struktur internal blok bahan bakar karet tersebut. Akibat paling mengerikan dari stres termal ini adalah terbentuknya retakan mikro atau microcracks. Bayangkan retakan kecil seukuran sehelai rambut manusia yang tersembunyi jauh di dalam blok propellan gelap. Bagi mata telanjang, rudal tersebut tampak dalam kondisi prima dan siap tempur. Namun secara termodinamika, retakan mikro tersebut adalah bom waktu yang menunggu untuk menghancurkan segalanya. Mengapa retakan sekecil itu sangat berbahaya? Mari kita kembali ke prinsip dasar pembakaran yang kita bahas sebelumnya. Daya dorong roket berbanding lurus dengan luas permukaan bahan bakar yang terbakar. Sebongkar retakan di dalam propellan secara drastis dan tidak terduga menambah luas permukaan total yang akan terekspos ke api saat rudal dinyalakan. Ini mengacaukan seluruh matematika peluncuran. Ketika kru menekan tombol peluncuran, api menyambar masuk ke dalam lubang bintang roket. Namun alih-alih membakar permukaan secara merata, api bertekanan tinggi tersebut akan menyelinap masuk ke dalam celah retakan mikro tadi. Di dalam celah sempit itu, api membakar bahan bakar baru dengan sangat ganas, menghasilkan gas tambahan dalam jumlah masif yang tidak pernah diperhitungkan oleh para insinyur. Ledakan gas tak terduga dari dalam retakan ini menciptakan lonjakan tekanan sesaat yang luar biasa ekstrem di dalam ruang bakar roket. Selongsong roket berbahan serat karbon atau baja paduan, betapapun kuatnya ia dirancang, memiliki batas toleransi maksimal. Lonjakan tekanan ini akan melampaui batas kekuatan luluh material selongsong, merobek dinding roket dari dalam keluar hanya dalam hitungan milidetik. Hasil akhirnya adalah bencana katastrofik, bukannya meluncur gagah ke angkasa. Rudal balistik seharga jutaan dolar itu akan meledak berkeping-keping saat masih berada di dalam silo bawah tanahnya sendiri, membunuh seluruh kru peluncur dan menghancurkan fasilitas pertahanan tersebut secara permanen. Insiden semacam ini sangat dirahasiakan oleh militer, namun merupakan risiko nyata dari propellan padat. Selain retakan mikro, ada bahaya lain yang mengintai, pemisahan lapisan isolasi. Seperti yang kita bahas pada proses curing, blok propellan karet direkatkan kuat ke dinding selongsong roket. Jika perekat ini gagal akibat usia atau guncangan fisik saat diangkut oleh truk peluncur, akan terbentuk celah kosong antara bahan bakar dan dinding roket. Ini sama mematikannya dengan retakan mikro. Jika api peluncuran berhasil menyusup ke celah pemisahan antara bahan bakar dan dinding selongsong ini, api tersebut akan secara langsung membakar dinding serat karbon yang tidak terlindungi. Suhu 3000 derajat Celcius akan melelehkan dinding roket seketika, menyebabkan semburan gas bertekanan tinggi menyamping yang akan membuat rudal berputar tak terkendali dan meledak di udara tak lama setelah lepas landas. Untuk memitigasi risiko kegagalan material yang fatal ini, militer modern harus melakukan inspeksi sinar X atau pemindahan ultrasonik secara berkala pada ribuan rudal di gudang senjata mereka.
Blok bahan bakar padat yang terdeteksi memiliki retakan mikro sekecil apapun harus segera dipensiunkan, dibongkar dengan sangat hati-hati, dan diganti dengan motor roket yang baru dicetak. Ini sangat mahal. Selain isu pemeliharaan material, rudal berbahan bakar padat juga membawa tantangan berat dalam hal pembuangan limbah sisa. Anda tidak bisa sekadar mengosongkan tangki seperti pada roket cair ketika rudal propelan padat mencapai akhir masa pakainya. Membuang ribuan ton karet amonium perklorat yang sangat reaktif adalah mimpi buruk lingkungan dan keselamatan yang memerlukan fasilitas penghancuran khusus. Keterbatasan lainnya adalah kurangnya fleksibilitas kontrol misi. Begitu rudal sejil melesat ke angkasa, motor roket padatnya tidak dapat dimatikan lebih awal jika target berubah atau misi dibatalkan. Berbeda dengan mesin cair yang katupnya bisa ditutup oleh komputer kapan saja, roket padat adalah komitmen mutlak. Sekali sumbu dinyalakan, tidak ada jalan untuk memutar kembali waktu peluncuran. Karakteristik pembakaran absolut ini memaksa para insinyur untuk merancang sistem terminasi daya dorong yang sangat radikal. Untuk menghentikan akselerasi tepat pada kecepatan yang diinginkan, roket padat modern dilengkapi dengan bahan peledak kecil di bagian depan ruang bakar. Peledak ini akan melubangi dinding roket ke arah depan, menciptakan daya dorong terbalik yang membatalkan daya dorong utama. Sistem pembatalan daya dorong yang brutal ini hanyalah satu dari sekian banyak kompromi teknis yang harus diterima untuk mendapatkan keuntungan kecepatan dari propelan padat. Pada akhirnya, tidak ada desain senjata militer yang sempurna. Semuanya adalah masalah menyeimbangkan antara kesiapan peluncuran instan, bahaya degradasi polimer jangka panjang, dan kerumitan integrasi panduan eksternal. Evolusi dari roket V2 Jerman yang bocor cairan beracun hingga rudal balistik sejil berbahan bakar karet padat yang sangat presisi adalah bukti nyata dari kekuatan ilmu pengetahuan material. Ini membuktikan bahwa dalam peperangan modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki pasukan terbanyak, melainkan siapa yang paling menguasai kimia polimer dan termodinamika kristal. Keberhasilan arsitektur pertahanan ini juga tidak bisa lepas dari kolaborasi teknologi global yang tak terlihat. Aerodinamika kendaraan luncur hipersonik yang terinspirasi DF-17, akurasi mutlak dari konstelasi satelit Beidou, 3, perlindungan kubah peperangan elektronik dari Rusia, hingga jalur komunikasi yang diamankan oleh enkripsi foton kuantum. Semua ini merajut sebuah jaring pertahanan yang solid. Bagi penganalisis geopolitik dan mahasiswa teknik Dirgantara, memahami detail mekanis dari propelan propulsi ini sangatlah vital. Senjata-senjata ini dibentuk oleh hukum fisika dasar, mengubah bentuk lubang bintang di dalam blok karet bahan bakar secara harfiah, dapat mengubah doktrin peluncuran taktis sebuah negara, dan menggeser keseimbangan kekuatan pencegahan nuklir di panggung teater global. Itulah keindahan sekaligus kengerian dari sains militer. Di balik setiap ancaman strategis yang kita dengar di berita internasional, selalu ada persamaan termodinamika yang elegan dan reaksi kimia yang dihitung dengan cermat. Para insinyur bekerja dalam keheningan mengubah bubuk aluminium dan amonium perklorat menjadi tombak kinetik yang mampu melintasi benua dalam hitungan menit tanpa terdeteksi. Sekarang, setelah membedah anatomi molekuler dari mesin pembunuh yang luar biasa cepat ini, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda transisi penuh militer global ke arah propelan padat komposit ini adalah langkah yang tak terhindarkan? Ataukah masih ada ruang bagi inovasi mesin berbahan bakar cair di masa depan peperangan antariksa? Silakan tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Mempelajari fisika militer dan kimia propulsi memberi kita lensa yang lebih tajam untuk melihat dunia. Jika penjelasan mendalam tentang geometri pembakaran, roket padat, dan teknologi enkripsi kuantum rudal ini membuka wawasan baru bagi Anda, pastikan untuk menekan tombol like. Dukungan Anda sangat berarti agar algoritma merekomendasikan konten sains yang berat dan mendetail ini kepada lebih banyak orang. Jangan lupa untuk membagikan video dokumenter sains ini ke grup kampus teknik Anda, forum diskusi pertahanan militer, atau teman-teman yang menyukai aviasi dan teknologi kedirgantaraan. Berbagi pengetahuan adalah cara terbaik untuk mencetak generasi insinyur analitis berikutnya. Mari kita bangun komunitas yang kritis dalam memahami teknologi di balik tajuk rencana berita pertahanan global saat ini. Jika Anda belum bergabung dengan komunitas kami, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di saluran ini kita tidak hanya membaca berita militer, kita membedah cetak biru teknik,
membedah struktur molekul dan menganalisis aerodinamika dari sistem persenjataan paling mutakhir di planet ini. Anda tidak akan mau ketinggalan episode analisis sains militer kami berikutnya. Terima kasih telah menemani perjalanan sains yang panjang dan mendalam ini. Dari kerumitan pipa cairan beracun hingga efisiensi brutal blok karet yang terbakar, kita telah melihat bagaimana inovasi terbentuk di bawah tekanan. Saya Raka Pratama, pamit undur diri. Tetaplah penasaran, teruslah bertanya bagaimana segala sesuatunya bekerja, dan sampai jumpa di episode Kenapa Itu Ya selanjutnya.